warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi dengan Ustazah Ayun di pembelajaran tema 3 tokoh dan penemuan, di subtema 2 yaitu penemuan dan manfaatnya untuk muatan IPS. Anak-anakku, materi yang kita pelajari kali ini ada 3 hal. Yang pertama adalah perubahan sosial budaya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan, perubahan sosial budaya akibat pengaruh televisi, dan pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Seperti biasa anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dan membaca basmalah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi, di sini Ustazah akan sampaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari masa ke masa. Kita mulai dari perkembangan radio. Sejak ditemukannya oleh Guglielmo Marconi di tahun 1896. Kalian lihat gambar di situ, dari bentuk yang amat sederhana mengalami perkembangan dari tahun ke tahun sampai menjadi bentuk yang lebih modern seperti sekarang ini. Selanjutnya adalah perkembangan televisi. Sejak ditemukannya oleh John Gilbert di tahun 1925, televisi juga mengalami perkembangan yang cukup nyata ya. Dari televisi tabung, dari bentuknya yang sangat besar, sampai sekarang menjadi televisi LCD yang sangat tipis dan berukuran bermacam-macam. Perkembangan selanjutnya adalah perkembangan di bidang komputer yang ditemukan awalnya oleh Charles Babbage, di mana komputer awalnya adalah suatu mesin hitung ya, atau kalkulator hitung. Di sini akhirnya komputer berkembang dari masa ke masa ya, di mana komputer ini bisa menyimpan data banyak sekali ya, berjuta-juta data yang bisa tersimpan di dalam komputer ini. Dari bentuknya yang sangat sederhana sampai sekarang menjadi bentuk yang sangat kecil ya, bentuk yang sangat kecil dan bisa dibawa kemana-mana. Perkembangan berikutnya adalah perkembangan handphone, di mana sebelum adanya handphone ini kita mengenal adanya telepon dan telegraf ya, di mana telepon diawali dengan ditemukannya oleh Anthony Maury, kemudian dilanjutkan Abraham Alexander Graham Bell, dan di sini adalah handphone atau smartphone yang diawali oleh penemuan dari Martin Cooper. Diawali dari handphone yang sangat sederhana berantena, mengalami perubahan dari tahun ke tahun sampai akhirnya seperti sekarang ya, yaitu smartphone Android ya, seperti itu yang kalian bisa gunakan sampai sekarang ini. Dari perkembangan tadi menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dalam iptek ilmu pengetahuan dan pendidikan. Anak-anakku, dahulu masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku-buku saja. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat memperoleh ilmu dan informasi lebih lengkap dan lebih cepat. Apalagi sejak ditemukannya radio, televisi, komputer, handphone, bahkan internet. Akibat dari ditemukannya teknologi komunikasi massa ini berpengaruh kepada kehidupan manusia di berbagai bidang, antara lain di bidang politik, di bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan keamanan. Adanya penemuan tadi menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Salah satunya di sini Ustazah sampaikan dampak positif dari kemajuan iptek. Yang pertama, informasi dapat diperoleh dengan mudah dan cepat.
Komunikasi dapat dilakukan dengan mudah dan tidak terhalang oleh jarak. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku-buku saja. Dengan adanya iptek ini, manusia bisa memperoleh ilmu pengetahuan dari berbagai macam, ya. Bisa televisi, radio, komputer, handphone yang bisa disalurkan lewat internet. Berikutnya adalah dampak positif adanya iptek adalah merupakan sumber belajar dan pengetahuan, dan masih banyak dampak-dampak positif yang lain. Sekarang selain dampak positif, ada juga dampak negatif kemajuan iptek. 1. Masuknya budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Kurangnya interaksi sosial sehingga orang cenderung individualisme. Dan banyaknya tayangan yang kurang bermanfaat dan tidak sesuai dengan budaya bangsa. Oleh karena itu anak-anak, kalian harus bisa memilah, ya, mana budaya yang baik untuk kita dan yang tidak baik untuk kita lihat. Selanjutnya adalah perubahan sosial budaya akibat pengaruh televisi. Semenjak ditemukannya televisi oleh John Le Gilbert di tahun 1925, televisi mengalami perkembangan dari yang sederhana hingga semakin canggih seperti sekarang. Televisi memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia di berbagai bidang. Televisi juga menghadirkan suatu peradaban, khususnya proses komunikasi dan informasi massa. Adanya globalisasi informasi dan komunikasi melahirkan efek sosial yang berdampak adanya perubahan sosial dan budaya pada manusia. Dampak positif ditemukannya televisi. 1. Televisi dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. Awalnya kalau dengan radio hanya menyampaikan informasi lewat suara, tetapi dengan adanya televisi dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. 2. Menyampaikan informasi, berita, dan ilmu pengetahuan lebih lengkap. Jadi informasi itu disampaikan dengan sangat lengkap di televisi dengan adanya berita, talk show, ya, dan acara-acara yang lain. 3. Sebagai sarana hiburan dan budaya serta nilai budaya, norma dan moral dan sebagainya. Jadi ketika sudah tidak ada tontonan, ya, memang cara kita untuk mencari hiburan adalah dengan kita menonton televisi, karena disitulah kita bisa melihat berbagai macam acara, berbagai macam budaya. Yang penting kalian bisa melihat tontonan yang bermanfaat untuk kalian. Sekarang apa sih dampak negatif dari ditemukannya televisi? 1. Memilih tayangan yang sesuai dengan usia dan yang tidak merusak mata. Jadi kalian harus bisa melihat tayangan yang sesuai dengan usia kalian. Dan ketika kalian menonton televisi juga jangan terlalu dekat, juga waktunya jangan terlalu lama, karena sinar dari cahaya yang dipancarkan dari televisi itu juga tidak baik untuk mata kita. Banyaknya waktu luang yang terbuang hanya untuk melihat televisi. Kadang-kadang kita menghabiskan banyak waktu luang kita hanya untuk melihat tontonan televisi, misalnya sinetron dan sebagainya. 3. Hilangnya atau terkikisnya nilai budaya, norma dan moral. Jadi kadang-kadang dengan adanya tontonan televisi, misalnya film dari asing dan sebagainya, orang akhirnya melupakan atau menghilangkan norma-norma budaya bangsa kita sendiri. Jadi kita harus selektif dalam memilih tontonan yang ada di televisi. Sekarang pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data serta memutar film dan musik.
juga bisa menjadi alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial. Semenjak ditemukannya komputer oleh Charles Babbage berupa kalkulator otomatis hingga komputer modern di masa sekarang ini banyak membawa perubahan kehidupan di masyarakat. Manfaat ditemukannya komputer di masyarakat. A. Di bidang sosial budaya. 1. Sebagai sarana untuk mempermudah kita dalam bekerja, karena di masa sekarang ini semua sudah menggunakan komputer ya, menghitung juga pakai komputer, menyimpan data juga pakai komputer, mengetik pakai komputer dan sebagainya. Sarana komunikasi jarak jauh, jadi kita bisa berkomunikasi lewat email ya atau surat elektronik, di mana kita bisa berhubungan dengan teman kita, saudara kita dengan jarak yang cukup jauh. 3. Sarana media pembelajaran dan hiburan. Dengan adanya komputer, kita bisa mencari informasi, menambah pengetahuan, menambah wawasan, di mana kita bisa mencari sumber-sumber itu di komputer melalui komputer yang disalurkan atau dihubungkan dengan internet. 4. Menyimpan data dalam jumlah besar, baik itu berupa dokumen, foto maupun video. Jadi data-data yang ada bisa tersimpan dengan baik di dalam komputer, termasuk foto-foto kita dan video-video kita. Di bidang pendidikan, apa sih manfaat komputer di bidang pendidikan? 1. Sebagai sarana belajar siswa selain buku, radio, dan televisi. 2. Komputer dengan jaringan internet dapat membantu siswa dalam memperluas ilmu pengetahuan. 3. Memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Seperti saat sekarang ini ya, di masa pandemi ini kalian semua belajar lewat daring, dan itu semua diberikan ya melalui internet. Jadi begitu besar manfaat dari komputer ini di masyarakat pendidikan. Di bidang ekonomi, 1. Sebagai sarana promosi atau iklan. Jadi di komputer itu ya kita banyak menemukan iklan-iklan atau promosi. 2. Menjual produk online apabila komputer terhubung dengan jaringan internet. Sekarang ini mulai banyak sekali ya penjualan online, bisa Tokopedia, kemudian Shopee, Lazada, bahkan penjualan-penjualan lewat online yang lain, bisa lewat Instagram, bisa lewat YouTube, Twitter, dan sebagainya. 3. Memudahkan dan menunjang pelayanan serta administrasi perusahaan atau usaha. Seperti saya sampaikan tadi, dengan adanya komputer, jadi semua tersimpan di situ, dan itu sangat menunjang ya. Data-data yang tersimpan di komputer ini sangat menunjang dalam pelayanan suatu perusahaan atau kantor-kantor dan sebagainya. Ya, demikian anak-anak ya, pengaruh adanya dampak teknologi bagi kehidupan kita, termasuk ditemukannya televisi dan komputer di tengah masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Sebagai latihan, kalian kerjakan 1-5. Insya Allah ini sudah kalian alami sehari-hari ya anak-anak. Berapa lama kamu menonton TV? Apa manfaat yang kamu peroleh ketika menonton televisi? Kerugian apa yang kamu peroleh ketika menonton televisi? Acara apa yang kamu sukai? Dan mengapa kamu menyukai acara tersebut? Demikian anak-anak ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustazah kali ini bisa bermanfaat. Yang penting setiap kalian selesai belajar, kalau ada yang penting segera kalian catat ya, jangan ditunda-tunda. Tugas apapun harus segera dikerjakan. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Ustazah akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.